Kenapa sih bayi nggak segera lahir? Padahal udah lewat HPL. Ada beberapa faktor yang menyebabkan janin di dalam rahim kok belum segera-segera lahir. Biasanya tuh pada kehamilan pertama. Namanya kehamilan pertama ya namanya rongga panggul, otot-otot itu masih pada agak kaku gitu ya. Jadi belum terlalu lentur, jadi ya perlu waktu lah. Jadi biasanya sedikit agak-agak lewat daripada HPL. Itu pada kehamilan atau persalinan yang pertama kali. Kedua, bisa saja mungkin ada gangguan, contohnya bayinya kegedean, ya kan, makrosomia. Jadi turunnya susah, ya kan? Atau kedua, ada gangguan lilitan tali pusar. Terutama lilitan tali pusar di leher tuh kadang-kadang mau turun ya sedikit banyak agak terhambat dengan ada lilitan tali pusar pada leher janin di dalam rahim. Yang terakhir bisa aja ada bentuk tulang panggul yang tidak normal. Jadi memang ada bentuk-bentuk tulang panggul yang tidak bisa lahiran normal. Itu biasanya kita istilahkan panggul sempit. Nah, kalau kondisi panggul sempit ini ya sampai kapanpun tentunya pasti tidak akan bisa lahir normal. Makanya bayinya nggak turun-turun atau bahkan nggak lahir-lahir. Usia kehamilan normal atau cukup bulan atau istilahnya aterem itu ketika menginjak usia kehamilan 37 minggu hingga 40 minggu. Nah, kurang atau lebih daripada itu biasanya ada sebutan tertentunya, contohnya dibilang prematur ataupun postmatur. Bayi dikatakan kurang bulan atau istilahnya prematur jika bayi atau janin tersebut lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Sedangkan dikatakan lewat bulan jika dia lahir si janin tersebut lebih dari 42 minggu. Resiko janin yang tidak segera lahir, terutama ini ketika sudah lewat waktunya ya, sudah posterem gitu istilahnya, tentunya bisa ada masalah pada plasentanya. Kalau di plasenta tuh istilahnya perkapuran atau kalsifikasi. Plasenta yang kalsifikasi itu tentunya akan membuat fungsinya berkurang. Apa sih fungsi plasenta? Untuk pertukaran darah di situ, di mana janin mendapat makan lewat plasenta dari tali pusar, kemudian ke janin, begitu juga pembuangannya lewat situ. Jadi kalau plasentanya fungsinya udah berkurang atau istilahnya plasenta udah tua atau plasenta udah berkapur atau kalsifikasi, itu ada beberapa istilah ya. Tentunya ini akan mengganggu tumbuh kembang janin. Dan bisa saja janin ini bernafasnya menjadi susah. Karena janin itu bernafas tidak dari hidung. Dia bernafas lewat darah yang lewat tali pusarnya. Ujungnya tali pusar itu plasenta. Jadi kalau plasentanya ada masalah tentunya darah yang membawa oksigen ke janin pun menjadi berkurang. Berikutnya lagi bisa masalah pada air ketuban. Jadi air ketubannya tuh makin berkurang gitu loh. Air ketuban yang makin berkurang berpotensi membahayakan janin karena fungsi air ketuban untuk melindungi janin dari benturan, dari suhu itu pun menjadi berkurang tentunya. Dan bisa saja ketika janin kelamaan di dalam rahim akibat itu tadi ya mungkin bernapasnya kurang dan segala macam, dia menjadi lemes. Akhirnya apa? Otot anusnya, sphincter aninya itu menjadi terbuka. Jadi dia istilahnya sudah pup di dalam rahim. Sebagai informasi, janin di dalam rahim itu cuma buang air kecil tetapi tidak buang air besar. Karena buang air kecilnya janin juga merupakan tambahan buat air ketuban. Nah, kalau janin sampai buang air besar atau BAB di dalam rahim, itu yang membahayakan. Karena pupnya janin atau fesesnya janin itulah yang akan membuat air ketuban menjadi keruh. Istilahnya itu kayak keracunan air ketuban. Itu juga salah satu bahayanya kalau janin kelamaan di dalam rahim. Nah, yang paling terakhir yang kita takutkan, biasanya kadang-kadang kalau ini dibiarin, bisa saja janin sampai meninggal di dalam rahim. Biasanya kita mengedukasi pasien. Saya terutama ya, ketika pasien saya sudah menginjak kehamilan 37-38 minggu, biasanya kita mengedukasi dengan merangsang persalinan dengan cara-cara yang sederhana. Contohnya apa? Disuruh lebih banyak bergerak, berjalan gitu ya. Berjalan itu bisa di mana-mana aja. Kalau ada punya taman, di dalam rumah, di luar rumah, atau kalau panas di dalam mall gitu-gitu yang agak sejuk juga boleh ya. Kemudian dia bisa berolahraga kalau dia mau. Tentunya olahraga yang aman, berenang itu boleh. Memang olahraga-olahraga yang lebih beresiko jatuh ya, kayak mungkin lari-lari dan segala macam tuh kita hindari. Terus bisa juga menyarankan pasien kita untuk melakukan hubungan suami istri. Dan terakhir kali juga dia bisa melakukan yang namanya rangsangan pada puting susu. Jadi rangsangan pada puting susu itu dapat memunculkan kontraksi. Nah, ini semua sudah bisa dikerjakan setelah kehamilan 37 minggu. Jadi tidak usah nunggu sampai 40 minggu karena ada kalanya kadang-kadang ketika sudah sampai 40 minggu upaya-upaya itu pun masih memerlukan waktu. Jadi makin mundur lagi dan tentunya semakin mundur persalinan tersebut, resiko-resiko yang kita sebutkan tadi menjadi semakin meningkat. Memang ada kondisi ketika rangsangan secara alami tidak berhasil. Pada saat itu biasanya
dokter akan mengambil alih melakukan induksi persalinan. Nah, biasanya induksi persalinan ini dikerjakan ketika persalinan sudah mendekati batas akhirnya. Biasanya itu kurang lebih antara 41 ke 42 minggu. Ada yang lewat infus obatnya, ada yang diminum, itu macam-macam tekniknya induksi persalinan. Yang pasti itu adalah porsinya dokter. Nah, tetapi ada kondisi tertentu, belum 40 minggu tetapi dokter melihat ini janinnya harus segera lahir nih. Contohnya apa? Kayak ketuban merembes di kehamilan 39 minggu. Itu udah nggak mungkin kita lanjutkan persalinan terlalu lama. Biasanya kita rangsang dengan yang namanya induksi supaya bayi segera lahir ketika tubannya belum sampai habis. Tentunya ada hal-hal yang tidak disarankan untuk dilakukan pada saat sudah waktunya lahir. Biasanya itu hal-hal yang bersifat non-medis ya, kayak contohnya ada tuh tumbuhan-tumbuhan namanya mungkin kayak rumput Fatima dan segala macam ya. Itu diminum, yang kayak gitu-gitu sebaiknya jangan. Karena itu nanti efeknya bisa membahayakan, bisa saja menyebabkan perdarahan, bahkan rahim itu bisa pecah. Kemudian kedua, hindari yang namanya urut-mengurut. Kadang-kadang tuh ada ya namanya, kita masih di negara timur ya, di negeri timur begini, masih banyak lah kayak mungkin dukun atau tukang urut yang tidak jelas sumber ilmunya, itu memaksakan dia urut, dia tekan dan segala macam, itu tidak boleh sama sekali. Jadi intinya ketika sudah waktunya lahir dan belum lahir, yang paling benar minimal datang ke bidan atau ke dokter kandungan. Oke Moms, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan jika janin di dalam rahim belum lahir-lahir juga. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan berikan komen di kolom komentar.